Selamat pagi Amang. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi Selasa 11 Juli 2023. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini karena kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan bangunkan kami dari tempat tidur kami dan mengingatkan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Demikian firman Tuhan. Seringkali kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Sehingga ketika kita melihat orang lain lebih sukses dari kita, menurut ukuran kita, maka timbul pertanyaan kepada Tuhan. Dan ketika kita mempertanyakan keadilan Tuhan, timbullah iri hati dan kebencian. Akhirnya kita sering bersungut-sungut kepada Tuhan dan membuat pertanyaan, mengapa hidup orang lain lebih makmur daripada kita? Mengapa orang lain sehat, makmur, padahal saya sakit dan menderita? Dan yang paling tidak bisa kita mengerti adalah mengapa banyak orang berdosa menurut ukuran kita, yaitu penipu dan penjahat. Justru kelihatannya kehidupannya sukses, kaya, sehat, dan bahagia. Sementara ada orang-orang benar, jujur, baik, dan rajin beribadah, justru kehidupannya terbalik atau kita katakan menderita. Jika kita merasa sebagai orang benar, tentu saja hati itu menimbulkan rasa iri hati, dan itulah rahasia kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kalau kita mengungkapkan rahasia hidup itu, tentu saja tidak akan bisa. Dalam nas ini kita melihat ada nasihat bagi orang-orang bijak tentang kehidupan ini. Dikatakan tadi, janganlah hatimu iri hati kepada orang-orang yang berdosa. Kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita lihat pengertian dari iri hati itu adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain atau ketidakpuasan melihat orang lain yang lebih berhasil dari kita. Apalagi jika kita melihat bahwa orang yang lebih berhasil dari kita itu adalah orang yang menurut kita lebih rendah, atau kita katakan dia di bawah kita. Dia yang biasa-biasa. Tetapi justru kita lihat kehidupannya sangat mewah. Bapak Ibu, sehingga timbullah di dalam hati kita itu, yaitu rasa iri hati. Tentu saja normal jika rasa iri hati itu mulai ada dan mulai mengganggu iman kita, sehingga ingin rasanya kita seperti mereka. Namun firman Tuhan hari ini mengajar kita supaya jangan iri kepada mereka. Mengapa? Karena iri hati akan membuat kita jatuh dan jauh dari kebahagiaan. Itu sebabnya firman Allah mengatakan, kalau kita baca di dalam Mazmur 111 ayat 10, dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Dalam menyikapi kehidupan yang rasanya serba tidak adil ini, yang pertama harus kita ingat adalah takut akan Tuhan. Sebab itu adalah permulaan pengetahuan dan hikmat.
Kita perlu memiliki pengetahuan firman Allah. Kita perlu mengetahui yaitu hikmat Allah agar menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi berbagai hal. Berhikmat artinya kita tahu melakukan, kita tahu bertindak dan berkata benar. Dan hikmat itu kita dapatkan dalam diri Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ketika kita melihat kehidupan orang fasik atau kita katakan orang berdosa, kita harus berhikmat supaya kita tidak jatuh dan iri hati dan dengki, sehingga kita juga tidak jatuh dalam keinginan yang sama seperti mereka. Karena itu marilah kita belajar mensyukuri apa yang ada pada kita dan teruslah berbuat baik dengan takut akan Tuhan, supaya kehidupan kita bahagia dan jauh dari sifat iri hati dan dengki, dan kita tetap bahagia dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang mengingatkan kami supaya kami menjauhkan diri kami dari iri hati dan kebencian, supaya kami berbahagia dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami, sehingga kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dan inilah kerinduan kami, supaya Tuhan tetap mengatur kehidupan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.